Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Naik ke sekte awan berkabut sekali lagi. Langit biru tidak berawan selama puluhan ribu kilometer. Dua titik hitam kecil berhenti di langit yang jauh, menghadap kota Wutan, yang telah didirikan di dasar gunung. Dari ketinggian seperti itu, pegunungan Magical Beast di samping kota Wutan juga bisa dilihat dalam penglihatan mereka. Sekilas, pegunungan yang tak berujung tampak sangat megah. Sayap awan ungu di punggung Xiao Yan dengan lembut mengepak. Dia menunduk dan melihat ke kota Wutan di bawah. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut. Setelah pergi kali ini, sepertinya dia tidak akan pernah kembali lagi di masa depan. Selamat tinggal. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia menoleh dan menatap sesuatu tidak jauh di sampingnya. Di tempat itu, Ratu Medusa sepertinya menginjak tanah yang kokoh. Tubuhnya bahkan tidak memiliki gerakan naik dan turun sedikit pun dari mereka yang menggunakan sayap. Motif saya untuk kembali ke Misty Cloud Sect kali ini sangat mudah. Bunuh Yunleng dan cari ayahku. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara salah satu pihak kali ini. Xiao Yan berkata dengan lemah. Saya telah mengatakan bahwa saya akan menyelamatkan Anda dalam situasi hidup dan mati yang terjadi. Di lain waktu, Ratu Medusa meliriknya. Alisnya berkerut tiba-tiba, dan cahaya 7 warna berkedip di matanya yang mempesona. Sesaat kemudian, dia tanpa daya berkata pada dirinya sendiri dengan suara lembut, "Diam. Dia bukan kerabatmu, kenapa kamu begitu peduli padanya?" Cahaya 7 warna bersinar sekali lagi di matanya yang mempesona. Beberapa saat kemudian, Ratu Medusa menggertakkan giginya, mengangkat kepalanya, dan dengan dingin berkata kepada Xiao Yan, "Yakinlah, kamu tidak akan mati. Terima kasih banyak. Sudah cukup mendengar bahwa Anda akan membantu saya pada saat-saat penting dalam hidup dan mati." Xiao Yan tersenyum tipis dan menjawab. Dia secara alami tahu bahwa roh Heaven Swallowing Python telah berbicara dengan Ratu Medusa sebelumnya. Kamu bisa terus menjadi sombong. Dengan adanya Yunshan, tidak akan mudah untuk membunuh Yunleng. Ratu Medusa tertawa dingin. Meskipun dia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Xiao Yan memiliki 2 jenis api surgawi, kekuatan yang terakhir masih terlalu lemah. Sangat sulit baginya untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari 2 jenis api surgawi. Dengan demikian, tidak diragukan lagi tidak mungkin baginya untuk menggunakannya untuk melawan Douzong. Mungkin. Pada saat ini, Xiao Yan sedang tidak ingin berdebat dengannya. Dia tahu bahwa perjalanannya ke Misty Cloud Sect kali ini akan sangat berbahaya. Tingkat bahayanya jauh melebihi perjalanan sebelumnya. Bagaimanapun, kedua belah pihak benar-benar akan mengalami perselisihan sengit kali ini. Apa yang Yunleng lakukan pada klan Xiao dan ayahnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia kompensasi dengan nyawanya. Oleh karena itu, penatua pertama dari Misty Cloud Sect ini harus mati. Ini akan terjadi bahkan jika Yunshan melindunginya. Angry Buddha's Lotus Flame adalah kartu truf terakhir Xiao Yan. Sayangnya, kekuatan yang dikandungnya sangat menakutkan, tetapi dengan kekuatannya yang besar, akibatnya juga sangat menakutkan. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat Xiao Yan khawatir. Ayo pergi. Xiao Yan sekali lagi menundukkan kepalanya dan menatap kota Wutan untuk terakhir kalinya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Sayap di punggungnya mengepak tiba-tiba saat dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang sekali lagi terbang menuju ibu kota yang jauh. Saat dia menatap Xiao Yan yang telah melakukan perjalanan jauh, Ratu Medusa bergumam, apakah dia mencoba membiarkan dirinya tertangkap?
Atau apakah dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk melawan Yunshan? Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kakinya menempel di udara, dan gelombang riak berdenyut di langit yang kosong. Dengan segera, tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Xiao Yan tidak berhenti dalam perjalanannya ke Misty Cloud Sect kali ini. Dia bergegas ke sana sambil menolak untuk makan dan tidur. Karena itu, perjalanan 3 hari asli dikurangi setengahnya. Pada hari kedua setelah meninggalkan kota Wutan, Xiao Yan, yang sedang bolak-balik, secara bertahap memasuki perbatasan ibu kota. Tentu saja, dia tidak berhenti di ibu kota. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung terbang melintasi langit di atas kota, langsung terbang menuju gunung megah di dekat Cakrawala. Meskipun Xiao Yan tidak berhenti di ibu kota, beberapa orang kuat di puncak dalam ibu kota masih merasakannya ketika dia dengan cepat terbang melintasi langit di atas kota. Selain itu, keributan mulai terjadi di antara orang-orang kuat ini yang telah merasakan ki yang dikenalnya. Di hutan bambu terpencil jauh di dalam istana kekaisaran di ibu kota, Jia Xingtian, yang duduk bersila dan berlatih tiba-tiba membuka matanya. Kejutan muncul di matanya saat dia menyaksikan langit di kejauhan. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan cara tertegun, apakah ini milik Xiao Yan? Mengapa dia kembali? Melihat jalan yang dia lalui, sepertinya dia akan kembali ke Misty Cloud Sect. Apa yang dilakukan orang ini? Di markas besar klan primer di bagian timur ibu kota, mata Hai Bodong terpejam saat rapat dewan tetua yang berisi. Tubuhnya dengan lembut bergoyang bersama kursi. Para tetua dalam klan di sekitarnya sangat memperdebatkan beberapa hal di dalam klan. Selain itu, Ya Fei sebenarnya duduk di samping Hai Bodong. Namun, dia tidak menyela pertengkaran di antara semua orang. Sikapnya yang tenang membuatnya seolah-olah dia tidak bisa mendengar keributan. Hai tua. Ya Fei sedikit memiringkan kepalanya. Dia tersenyum saat menyerahkan secangkir teh yang baru saja dituangkan ke Hai Bodong. Mata yang terakhir terbuka sedikit dan menganggukkan kepalanya saat dia menerima teh. Dia menyesap sedikit dan berkata dengan senyum tipis, Ya Fei, dengan bisa masuk ke Dewan Penatua, itu berarti Anda memiliki kekuatan nyata dalam klan. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Tidak pernah ada elder muda dalam klan primer. Ya Fei secara alami akan mengingat ajaran Hai tua. Ya Fei tiba-tiba tersenyum. Tatapannya melihat sekelilingnya. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara lembut, Hai tua, apakah Xiao Yan baik-baik saja? Keke, kamu sudah secara terbuka dan implisit menanyakan pertanyaan ini berkali-kali selama beberapa hari ini. Hai Bodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik wajah Ya Fei yang menjadi sedikit memerah sebelum dia berkata sambil tersenyum, yakinlah. Kemampuan anak kecil itu sangat hebat. Bahkan orang yang kuat dari kelas Ratu Medusa berdiri di sampingnya. Misty Cloud Sect tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Oh. Ya Fei diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia baru saja berencana untuk mengalihkan pandangannya ke pertemuan yang berisik itu ketika ekspresi wajah malas Hai Bodong tiba-tiba berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba duduk di kursi saat dia mengangkat pandangannya untuk menatap tajam ke langit-langit. Tindakan mendadak Hai Bodong menyebabkan semua orang di aula terkejut. Segera, suara-suara yang berdebat menjadi tenang. Satu persatu, mereka dengan hati-hati memandang Hai Bodong. Hai tua, ada apa? Primer Tengshan juga terkejut dengan tindakan Hai Bodong dan dia bertanya dengan hati-hati. Mengapa Xiao Yan kembali? Dia bahkan pergi ke Misty Cloud Sect? Apa yang dia rencanakan? Hai Bodong memiliki ekspresi tertegun saat dia menatap tempat tertentu di langit-langit dan bergumam. Ah! Fei segera menghela nafas kaget setelah mendengar ini. Bahkan ekspresi primer Tengshan ke samping juga sedikit berubah. Aku harus pergi dan melihatnya. Tengshan,
Kumpulkan pengawal bayangan. Mungkin ada masalah kali ini. Melihat Xiaoyan seperti ini, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Hai Bodong dengan cepat keluar dari pintu, memberikan perintah saat dia berjalan. Kumpulkan Shadow Guards. Primer Tengshan terkejut. Dia menatap Hai Bodong, yang hendak keluar dari pintu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Hai tua, bukankah tidak pantas untuk mengekspos pengawal bayangan hanya untuk Xiaoyan? Langkah maju Hai Bodong tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan dengan dingin menatap semua orang di aula. Dengan suara yang dalam, dia berkata, sejujurnya, Xiaoyan memiliki kekuatan pencegahan yang lebih besar dibandingkan dengan Mystic Cloud Sect di mataku. Di masa depan, Anda semua di klan primer akan menyadari manfaat dari keputusan yang saya buat hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong berbalik dan menuju keluar pintu utama. Dia mengabaikan kelompok tetua yang tertegun. Tak satu pun dari mereka pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki beban yang sangat mengejutkan di dalam hati Hai Bodong. Asosiasi Alkemis, Klan MU, Klan Nalan. Sesuatu yang mirip dengan ini terjadi di seluruh ibu kota besar. Dengan kembalinya Xiaoyan, arus bawah mulai mengalir deras di dalam ibu kota, yang pada awalnya dan secara bertahap turun ke dalam ketenangan setelah berakhirnya pertemuan besar alkemis dan perjanjian 3 tahun. Lebih dari 10 sosok manusia duduk di meja yang luas di dalam aula pertemuan besar dari Mystic Cloud Sect. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan jubah putih dengan lencana khusus di dada mereka, memberi tahu orang lain bahwa mereka memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam Mystic Cloud Sect. Selain itu, Pilking Guhi duduk sembarangan di sisi lain meja. Di belakangnya, tubuh Liu Ling sedikit membungkuk saat dia berdiri. Namun, tatapannya kadang-kadang mengarah ke seorang wanita berjubah bulan di sisi berlawanan. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, wanita ini sebenarnya adalah Nalan Yanran. Wajah Nalan Yanran saat ini tampak sedikit lebih tipis dibandingkan beberapa hari yang lalu. Saat dia duduk sendirian, pupilnya yang semula cerah sedikit linglung. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Secara keseluruhan, bagaimanapun, saat ini dia memiliki lebih sedikit aura acuh tak acuh yang menolak orang. Sebaliknya, ada perasaan yang lebih lembut dan mengharukan. Yunleng, mengapa kamu, Yunlei, dan Yun Cheng meninggalkan klan beberapa hari yang lalu? Suara wanita yang jernih dan dingin yang berisi suara keagungan yang samar tiba-tiba bergema di dalam aula besar yang tenang. Pemimpin sekte, kita pergi hanya karena beberapa masalah pribadi. Setelah mendengar suara wanita itu, Yunleng, yang duduk di kursi pemimpin sesepuh, mengencangkan tinjunya sedikit dan buru-buru berkata sambil tersenyum. Melihat tatapan Yunleng, orang bisa melihat seorang wanita mengenakan jubah putih bulan duduk di kepala meja. Ada amarah samar saat ini hadir di wajah anggun, cantik yang mengandung bangsawan. Mendengar cara Yunleng menyapa, orang ini secara mengesankan adalah pemimpin sekte Mystic Cloud saat ini, Yun. Beberapa dari kalian pergi ke kota hutan, kan? Yun mendengus dingin. Yunleng tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dua orang lainnya di meja rapat. Melihat ekspresi mereka, yang berisi senyuman pahit, dia yang tidak memiliki harapan untuk melarikan diri hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Pemimpin sekte, Xiaoyan sangat merusak reputasi Mystic Cloud sekte kami. Jika kita melepaskannya dengan mudah, bukankah itu akan membuat orang lain berpikir bahwa ada orang yang dapat menginjak Mystic Cloud Sect kita di masa depan? Apalagi, dia tidak bisa lepas terkait dengan kematian Mu Cheng. Secara logis, tidak berlebihan baginya untuk ditempatkan di daftar nama untuk Mystic Cloud Sect untuk memburu dan membunuh. Yunleng berusaha membela diri. Perselisihan kami dengan Xiaoyan di masa lalu telah berakhir sepenuhnya setelah perjanjian 3 tahun.
dengan secara pribadi membawa orang ke klan Xiao seperti ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan orang lain mengatakan bahwa Misty Cloud sekte kita memiliki sedikit toleransi. Siapa yang akan mempercayai kami di masa depan? Yun Yun tanpa daya menggelengkan kepalanya dan segera berkata dengan suara yang dalam setelah melirik Nalan Yanran di sampingnya yang ekspresinya sedikit menggelap saat mendengar nama ini. Lagi pula, menurutmu aku tidak menyadari bahwa tindakanmu kali ini sebagian besar? Karena dendam pribadimu? Saya khawatir kematian Mo Cheng hanyalah alasan. Hubungan Mo Cheng denganmu bahkan tidak terlalu bagus untuk memulai. Wajah lama Yun Leng berubah antara hijau dan putih setelah mendengar Yun Yun menegurnya. Namun, dia tidak berani memotongnya. Dia segera beralih untuk menatap ke arah Yun Shan, yang matanya tertutup seolah dia sedang tidur nyenyak, memohon untuk diselamatkan dari topik kota Wutan ini. Anda tidak perlu melihat saya. Menurut aturan sekte, Yun Yun adalah pemimpin sekte saat ini. Bahkan aku hanya bisa menuruti kata-katanya. Meskipun matanya tertutup, Yun Shan tampaknya tahu apa yang dipikirkan Yun Leng dan membuka mulutnya, berbicara dengan nada hambar. Mendengar ini, Yun Leng hanya bisa menjadi benar-benar diam. Pemimpin sekte, tetua pertama juga memikirkan sekte itu. Selain itu, dia tidak menyebabkan banyak kerusakan pada klan Xiao dalam perjalanannya ke kota Wutan kali ini. Dia hanya merusak beberapa bangunan. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, dia juga penatua pertama dari Misty Cloud Sect kami. Jika kita membiarkan dia merendahkan dirinya dan meminta maaf kepada klan kecil, bukankah itu akan semakin melemahkan reputasi sekte kita? Bagaimanapun, karena tidak ada seorang pun di klan Xiao yang mengenali tetua pertama, yang menyembunyikan identitasnya, kita harus berpura-pura tidak ada yang terjadi dan membiarkan masalah ini berlalu. Paling-paling, kita bisa memberi klan Xiao beberapa kompensasi di masa depan. Seorang elder berdiri dan tersenyum saat dia merapikan semuanya. Kamu sudah melupakan Xiao Yan, bukan? Bukankah kalian semua sudah cukup bermain selama lelucon Misty Cloud Sect beberapa hari yang lalu? Xiao Yan itu tidak bodoh. Cepat atau lambat, dia akan mencurigai Misty Cloud Sect. Mengingat karakternya, apakah menurut Anda dia akan menelan penghinaan? Ah, Ratu Medusa. Dengan orang kuat yang mendukungnya, bahkan guru tidak akan berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkannya, bukan? Yun Yun mengerutkan kening dan tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresi Yun Yun yang sedikit dingin, tetua itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengecilkan lehernya saat dia duduk kembali. Lalu apa yang akan dilakukan pemimpin sekte? Jangan bilang kalau kamu akan menyerahkanku pada Xiao Yan untuk melampiaskan amarahnya. Yun Leng juga sedikit marah setelah dimarahi. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kami tidak akan sampai menyerahkanmu. Bahkan jika kami menyerahkan Anda, Xiao Yan atau Xiao Clan tidak akan memiliki keberanian untuk menerimanya. Tapi Anda tidak boleh lega. Hukuman dari dalam sekte tidak bisa dihindari. Yun Yun menatap samar-samar ke arah Yun Leng sebelum melanjutkan, untung kamu tidak membuat terlalu banyak masalah kali ini. Setelah beberapa hari, saya akan mengirim seseorang ke klan Xiao untuk menyelaraskan segalanya. Saya pikir Xiao yang tidak akan berani menyinggung Misty Cloud sekte terutama di dalam kekaisaran Jia Ma, bahkan jika Ratu Medusa mendukungnya. Yun Leng diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Meskipun hukuman dalam sekte itu cukup parah, kemungkinan orang-orang di kantor hukuman tidak akan berani berlebihan mengingat posisi dan hubungannya dalam sekte Misty Cloud. Kami akan membiarkan masalah ini beristirahat di sini. Yun Yun melambaikan tangannya dan berdiri. Tatapannya membawa ketegasan saat menyapu aula. Dia berkata, saya akan mengulangi ini sekali lagi. Lelucon itu sudah berakhir. Tidak ada gunanya menyinggung Xiao Yan hanya karena Mo Cheng. Iya.
Semua tetua menganggukkan kepala dan menanggapi setelah mendengar ini. Yun Yun menghela nafas dengan lembut. Dia baru saja akan memecat semua orang ketika dia menyadari bahwa ekspresi Yun Shan di sampingnya tiba-tiba berubah. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Ki yang kuat dan menakutkan mengejutkan seluruh aula. Guru? Apa yang terjadi? Yun Yun tertegun saat dia buru-buru bertanya. Kami ingin masalah ini berakhir seperti ini. Sayangnya, dia tidak setuju. Ekspresi Yun Shan sedikit gelap dan serius. Tatapannya melihat jauh ke arah langit di luar aula besar. Tidak lama setelah suara Yun Shan turun, tangisan sedingin es yang mengandung niat membunuh yang sulit disembunyikan jatuh dari langit seperti guntur yang marah. Itu segera dan dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Anjing tua Yun Leng, pergilah ke sini untuk mati. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.